Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Obrolin, ngobrol asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau merupakan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Dr. Sulistyo SSI ST MSI. Selamat datang. Terima kasih Mas Fadli. Sama-sama. Selamat datang di studio kecil kami, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Gimana nih Pak kabarnya ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Ini Baik. juga baru sampai tadi habis jalan-jalan ke Pulau Ke Pulau Ya. Nah, ini pertama kali datang ke Papua atau Iya. ke Sorong? Untuk ke Sorong pertama kali. Untuk ke Sorong pertama kali. Iya. Oke. Kesan pertama kali ke Sorong, Pak? Kesan pertama ke Sorong luar biasa. Luar Karena biasa. jarak dari bandara ke Lumayan. hotel. Oh, ke hotel. Kemudian ke tempat-tempat lain tuh cukup dekat. Gitu. Oke, berarti dibandingin sama Jakarta Wah, ya. Waduh, Jakarta macet, terus jarak juga agak keluar kota kan kalau bandara. Kalau di sini kemana-mana tuh dekat dekat lah dan ya. lancar. Oke. Nah, berarti pertama kali ke Sorong, berarti otomatis pertama kali ke kampus Unamin juga, Pak? Berarti. Pertama kali dan sengaja memang Diniatkan untuk ke Unamin. Ya. Wah, luar biasa. Coba teman-teman. Agendanya apa nih Pak ini kemarin ini? Kemarin Aha. kami dari BSSN memang sengaja melakukan kegiatan di Unamin kaitannya dengan bagaimana memberikan literasi keamanan siber buat mahasiswa yang ada di Unamin. Oke, literasi keamanan siber di Unamin. Wah, emang sekarang ini lagi ini Pak ya. Apalagi perkembangan teknologi sekarang, terus kemudian sosial media dan segala macam. Nah, teman-teman, sedikit informasi Pak. Kami punya jurusan di sini teknik informatika. Luar biasa. Yang kaitannya itu erat sama BSSN gitu. Oh iya, pasti dong. Pasti erat ya. Pasti ada kaitannya. Nah, kalau sebelum masuk ke pertanyaan yang lain nih Pak nih, mungkin teman-teman di luar sana masih bertanya-tanya gitu ya. BSSN itu apa sebenarnya? Oke, jadi gini teman-teman ya, pencinta podcast Obrolin Pak. Pencinta podcast Obrolin. Obrolin, iya benar. BSSN itu didirikan tahun 2017. 2017? Ya, dasarnya itu adalah Perpres 53 tahun 2017. Namun sebenarnya BSSN ini merupakan penambahan tugas yang diberikan oleh negara kepada dulunya namanya Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara. Ya, Lembaga Sandi Negara itu berdiri 4 April 1946. 1946 berarti 2 tahun setelah? Bukan dong, 1 tahun. Oh, 1 tahun. 45, sorry. Iya. Aduh, matematika saya kurang. 1 tahun setelah kemerdekaan. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sejarahnya sudah cukup panjang. Panjang. Nah, kemudian tugasnya dari BSSN itu adalah membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Oke, menjaga ya, berarti membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Oke. Nah, berarti serangan siber ya Pak jatuhnya ya, berarti menangkal terus kemudian mencegah serangan atau jadi gini. Kalau bicara keamanan siber itu gampangnya ya kita kasih jembatan keledai lah, ya kan. Jembatan keledai, tahu jembatan keledai Mas Fadli? Jembatan keledai. Ya, kalau dulu waktu saya SD dulu
untuk mengingat sesuatu tuh orang tua ataupun guru ngasih namanya jembatan keledai. Waktu belajar tentang sistem periodik kimia, ingat nggak? Ya. Ingat. Kalau zaman dulu apa Pak? Nah, saya nanti kasih punya. Ya, jembatan keledai misalkan untuk warna-warna yang ada di resistor misalnya hijau, magiku, hibernium. Iya. Kalau waktu zaman SMA saya itu Pak, kalau untuk tabel periodik itu Herlina kawin Robi CS frustasi. Nah, itu kan apal sampai sekarang ya? Masih apal sampai sekarang. H helium, C karbon gitu-gitu masih. Itu. Jadi itu jembatan keledainya adalah tugas kaitannya dengan tugas BSSN di bidang keamanan siber ya. Sebenarnya ada frameworknya. Frameworknya itu adalah kita menyingkatnya PDIPP. PDIPP. Ingat aja salah satu nama partai lah. Oh iya, yang warna merah Pak. Iya, paham. Ini bukan saya kampanye enggak. Oke. Tapi ingat nama partai. Jadi PDIPP itu adalah proteksi, deteksi, identifikasi, penanggulangan, dan pemulihan. Nah, itu adalah framework tentang tugas-tugas di keamanan siber. Jadi proses bisnisnya berjalan, pertama diproteksi, gimana kita melindungi aset sistem elektronik yang kita punya, kemampuan kita melakukan deteksi atas serangan siber, anomali traffic yang masuk, mendeteksi, kemudian melakukan identifikasi dari aset yang harus kita lindungi. Kalau kita nggak tahu aset apa yang harus kita lindungi, gimana kita bisa lebih efektif, efisien. Identifikasi. Kemudian ketika itu semua sudah berjalan, tentunya kita juga harus tahu resiko-resiko yang dihadapi. Pasti ada serangan, pasti ada coba-coba. Ya benar. Makanya kita bersiap untuk melakukan PP yang terakhir, penanggulangan dan pemulihan. Jadi kalau misalkan sistem kita terganggu, jangan sampai pada saat proses penanggulangan itu justru malah menjadikan layanan jadi tidak berfungsi begitu lama. Ya, boleh terganggu, tapi ada jeda waktu yang masih bisa dipertimbangkan lah. Jangan lama-lama lah, maksudnya sistem elektronik yang kita kelola matinya sampai 1x24 jam. Kasihan dong, pengguna yang memakai kan. Ya, user kan kita tidak tahu nih yang satu Indonesia kan ngakses itu. Nah, kalau misalnya pas lagi down terus tiba-tiba, wah ini kenapa ini gitu. Ya, misalkan sosmed kita sebut IG ataupun X, Twitter. Ataupun WhatsApp. Terganggu sebentar aja udah kayaknya heboh seluruh Indonesia kan. Iya. 5 menit saja sudah jadi trending topik. Dari trending topik. Iya. Benar. Nah, ini kalau layanan publik misalnya. Repot kan? Iya. Sistem perbankan terganggu. Gitu. Berarti dari dari BSSN itu yang memastikan bahwa yang tadi PDIPP itu berjalan dan masyarakat kita di Indonesia itu mengakses semua istilahnya kayak sistem elektronik jadi lancar gitu Pak. Ya, bukan memastikan ya, tetapi posisi BSSN ini adalah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ya, apakah sistem elektronik yang dibangun itu sudah sesuai dengan standar dan kriteria keamanan ataupun standar yang sudah ditentukan. Standar-standarnya seperti misalkan ISO ataupun SNI yang ditentukan gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal 2 PP yang terakhir tadi Pak. Penanggulangan dan pemulihan. Nah, penanggulangan ini kan berarti banyak nih Pak yang mencoba untuk banyak banget menyerang. Banyak banget. Berarti isu kalau di 2023 lah. Ini kan kita sekarang di 2024. Dari awal 2024 sampai bulan Juni sekarang, isu apa Pak yang lagi hangat
Jadi kalau kita baca dari anomali traffic ya, yang di apa namanya, yang dimonitor ya, oleh National Security Operation Center atau Pusat Operasi Keamanan Sibernya BSS ya. Itu 3 tahun terakhir. 40 sampai 52% anomali traffic itu disebabkan oleh malware, malicious software. Iya. Nah, ini terus terjadi 3 tahun terakhir, dan di tahun 2024 masih akan terjadi. Kenapa penyebabnya? Kami sudah melakukan beberapa penelitian terkait hal itu. Jadi penyebab utamanya adalah masih banyaknya pengguna yang menggunakan software bajakan. Satu. Iya. Yang kedua ya, lisensinya habis. Ya. Yang ketiga adalah kita nggak pakai antivirus. Tidak pakai antivirus. Ya. Kemudian yang keempat itu penyebabnya adalah memang keteledoran kita ya. Iya, human error gitu ya. Nah itu seperti itu, dan dari malware yang 40 sampai 52% dalam 3 tahun terakhir itu, tren yang masih akan sering terjadi adalah ransomware. Ransomware. Ya kalau malware itu kan seperti virus, trojan, adware, ransomware. Nah ini ransomware sekarang yang jadi tren. Saya pernah kena, Pak. Pernah. Ya kan? Sekali. Karena sekali. Dan itu merupakan tren baru. Jadi kalau dulu yang disandra orang, yang disandra barang, sekarang yang disandra data, file, data, sistem elektronik. Pernah Pak saya, Pak. Itu. Satu laptop itu, satu media penyimpanan itu putih semua. Itu. Ekstensi filenya semua berubah. Waduh. Iya. Pernah. Jadi filenya ataupun data milik kita itu di-encrypt. Iya, di-encrypt atau disandi oleh penyerang dengan algoritma enkripsi. Iya. Yang kuncinya dia yang pegang untuk membukanya. Kalau Mas Fadli mau selamat kan harus bayar. Dulu kalau kita disandra barang atau orang disandra bayar pakai uang. Iya, pakai uang. Sekarang pakai apa? Kripto, Pak. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ancaman ke depan itu berbasis kriptografi. Jadi pertama tadi file kita dikunci dengan algoritma kriptografi. Iya, di-encrypt ya. Kemudian bayar pakai kripto. Iya, kripto, koin kripto based on algoritma kriptografi. Iya, makanya nama badan kita Badan Siber dan Sandi Negara. Sandi Negara itu yang kita memang dari 1946 memang kita belajar khusus tentang kriptografi dan kriptoanalisis. Kripto. Dapat Pak, saya dapat dulu kan? Mata kuliahnya. Iya, kalau anak-anak TI belajar. Dapat. Dekripsi, enkripsi. Waduh, bikin pusing tuh, Pak. Iya, itu. Jadi kriptografi itu sebagai dual use weapon. Pertama dia bisa untuk melindungi, tapi dia juga bisa untuk menghancurkan, benar Pak. Ya kan? Terjadi sama Mas Fadli, sistemnya hancur, rusak. Ya kan? Bisa memaksa. Makanya hati-hati sama kriptografer. Iya. Kalau menyalahgunakan pengetahuan yang dimilikinya. Gitu. Makanya harus benar-benar kita rawat nih yang jago-jago kriptografi nih. Dan itu adalah orang-orang yang langka. Saya Pak, izin Pak. Jadi sempat teman-teman di kelas itu ataupun kalau lagi ngobrol ataupun apa. Nah, dalam konteks yang langka ini, saya sering sampaikan gini, Pak. Misalnya programmer. Programmer itu kita ibaratkan kayak Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Nah, semua orang bisa menggunakan laptop ataupun PC ataupun apapun itu, tapi tidak semua orang bisa sejago Lionel Messi ataupun Ronaldo. Nah, jadi saya bilang kalau misalnya programmer itu bakat. Nah, itu saya sering sampaikan kayak gitu, Pak. Jadi programmer itu bakat karena tidak semua orang
bisa duduk di depan laptop 24 jam, teman-teman yang ini bisa. Ya. Sama halnya kayak kriptografer tadi juga ya. Langka Pak ya. Iya. Butuh mental yang kuat. Iya, Pak. Mental yang kuat. Mental yang kuat, begitu coba nge-crack sistem. Mental. Oke. Jatuh bangun lagi. Berarti tadi Pak ya, masih di malware yang tadi ya, yang malware sekarang akan jadi tren. Ya, spesifik bagian dari malware itu adalah ransomware tadi. Yang ransomware tadi itu. Oke. Kalau ini Pak terkait yang berarti sama Pak ya. Misalnya yang apa namanya? Yang di-share di WhatsApp itu dan itu kan yang ini sering yang lagi tren yang sering kita pakai nih. APK undangan pemilu kemarin. Ya kayak gitu. Itu bagian dari metode sebenarnya. Metodenya itu namanya phishing atau mancing. Ya, phishing. Mancing. Ya. Melalui penyebaran WhatsApp, mengirimkan email. Ya, kadang disamarkan informasinya. Ya. Kaitannya misalkan mau lebaran, misalnya ucapan Idul Fitri. Terus kalau lagi bulan-bulan tertentu kan biasanya banyak yang hajatan ya. Itu yang khitanan maupun juga yang pernikahan, ya pesta resepsi. Itu biasa disamarkan sebagai undangan. Ya, benar. Kalau misalkan dapat WhatsApp dari orang yang nggak dikenal, dari nomor yang nggak jelas, ya hati-hati. Lebih baik delete saja. Langsung delete aja Pak ya. Iya, karena begitu kita klik, ya langsung aplikasi yang ada di situ langsung terinstall. Ya, kredensial yang kita miliki yang tersimpan di smartphone kita, itu kemudian bisa diambil, dikirimkan ke. Berarti memang dia autoran gitu Pak ya aplikasinya, langsung otomatis. Tetap harus ada klik dong. Yang diunduh terus install. Iya kan, kalau kita nggak melakukan proses klik apapun, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi begitu kita klik, itu kan sama aja memberikan komen untuk melakukan proses running. Gitu, dari aplikasi yang ada. Nah tuh teman-teman. Itu apa namanya, cara mencegahnya seperti itu. Udah delete aja langsung udah beres. Nah kalau kita lihat perkembangan teknologi yang sekarang nih Pak nih, sekarang kan lagi masifnya terkait AI. AI selain yang tadi terkait malware dan lain. Nah, perkembangan AI yang sekarang ini kan juga lagi masif sekali nih. Perusahaan-perusahaan AI lagi banyak yang bermunculan, terus kemudian informasi terkait AI ini sekarang sudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Kalau kita tarik dengan keamanan siber, apakah dia ada hubungannya Pak atau juga misalnya korelasi terkait perkembangan AI ini dengan keamanan siber? Jadi kita melihatnya secara umum ya, nggak hanya AI saja. Kita nggak bisa kemudian membatasi teknologi ya. Itu ya kata kunci pertama yang harus kita pahami. Teknologi selalu berubah, selalu berkembang untuk lebih maju. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentunya pertama dari sisi sumber daya manusia. Kita harus banyak mempelajari secara lebih detail dan rinci. Belajar bisa macam-macam caranya. Ya mungkin di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah sini juga pastinya juga sudah mengarah ke perkembangan AI antisipasinya. Kemudian selain sumber daya manusia, tentu secara nasional kita harus punya kebijakan atau regulasi yang kuat ya. Bagaimana kita kemudian tidak hanya mengelola dengan baik, tetapi juga bagaimana kemudian mengantisipasi dari penyalahgunaannya. Seperti itu. Ya teknologi apapun ya. Teknologi apapun, tidak hanya AI. Ya
ya pastinya akan ada dampak-dampaknya. Nah, kita tinggal bagaimana mampu untuk memetakan risiko-risiko apa yang akan dihadapi. Iya. Di balik itu semua kan pasti ada kemudahan-kemudahan. Ya, berarti tergantung si usernya nantinya. Tergantung si usernya, dan kita berharap kita juga bisa memanfaatkan teknologi AI yang akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita nanti. Alhamdulillahnya sekarang udah sangat terbantu juga sih. Sangat terbantu, apalagi Mas Fadli sebagai dosen. Iya. Sangat terbantu sih Pak. Nah, tadi sempat disinggung sedikit Pak terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh BSSN. Nah, kebijakan apa saja nih Pak yang baru-baru ini atau 3 tahun terakhir dalam konteks untuk memperkuat keamanan siber kita? Ya, ada 2 yang menurut saya penting. Yang pertama adalah mengenai strategi keamanan siber nasional. Strategi keamanan siber nasional. Strategi keamanan siber nasional itu ada di Perpres 47 tahun 2023. Perpres 47 tahun 2003, oke. Dengan adanya strategi keamanan siber nasional itu menjadi panduan bagi siapa? Panduan bagi stakeholder ataupun pemangku kepentingan bagaimana mendayagunakan sumber daya yang kita punya untuk kemajuan bersama. Ya, untuk menjaga keamanan dan ketahanan siber. Yang terakhir adalah membantu agar ekonomi digital bisa berkembang baik dan bisa bermanfaat. Iya. Di strategi keamanan siber nasional itu ada 4 pilar. Ada 4 pilar strategi. Kemudian menjadi bagian penting untuk melaksanakan itu. Yang pertama adalah penyelenggara negara. Yang kedua adalah akademisi seperti dari kampus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah swasta. Yang keempat adalah publik. Yang keempat adalah publik. Jadi strategi itu bisa berjalan kalau ada kolaborasi dari 4 pilar tadi ya. Seperti kemarin kita ya benar. Iya. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi UNAMIN. BSSN pemerintah. Negara. Kemudian ada Huawei. Kemudian yang ketiga ada mahasiswanya. Mahasiswa dan apa namanya? Komunitas. Ya, ada komunitas AI. Iya. Kitong bisa. Iya. Nah, itu bekerja sama. Bentuk ekosistem keamanan siber. Membangun literasi bersama. Ya, dari situ kita bisa mulai. Untuk contoh kerjasama yang baik kemarin. Kerjasama dan kolaborasi. Baik, ya. Oke. Wah, ini sangat menarik ya Pak ya. Kalau kita mau bahas teknologi ini kayaknya nggak ada habisnya Pak. Mungkin karena mohon izin Pak, mungkin waktunya juga saya tahu Bapak baru dari pulau, terus kemudian mungkin capek harus balik ke hotel istirahat. Sudah agak ke bagian akhir nih Pak. Pesan buat teman-teman mahasiswa yang ada di Papua secara umum dan di Sorong, di UNAMIN secara khusus. Pesan saya buat teman-teman mahasiswa di Papua secara umum, juga di Papua Barat Daya. Di Sorong ini adalah bahwa kembangkan terus inovasi, ya. Berani untuk mencoba, ya. Kalau orang pengen maju itu berani untuk mencoba, jangan takut berbuat kesalahan. Ya, terus maju, jatuh bangun lagi, jangan menyerah. 3 itu Pak ya. Inovasi, jangan takut mencoba, dan jangan menyerah. Bisa itu Pak. Bisa semua orang bisa melakukan itu. Mental dulu. Mentalnya kita betulin dulu. Sangat luar biasa sekali. Terakhir Pak, satu kali terakhir lagi. Satu kata buat UNAMIN.
Satu kata buat Unamin, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Terima sudah kasih datang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih udah diundang di podcastnya. Terima kasih banyak. Saya juga makasih Pak. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita bersama Bapak Dr. Sulistyo SSI ST MSI. Saya harap teman-teman bisa mengambil insight-nya, bisa belajar lebih giat lagi. Ingat yang tadi disampaikan Bapak Sulistyo itu ada 3 itu, teman-teman harus mengembangkan itu dan mentalnya memang harus diperkuat sih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.